Oke, ini adalah briefing evaluasi tengah semester. Kami namakan rintangan MAU, Mata Kuliah Kreativitas, Prodi DKV UPN Veteran Jawa Timur. Ya, rintangan maut adalah outbound kreatif sebagai bentuk evaluasi tengah semester mata kuliah kreativitas. Ya, pelaksanaannya adalah minggu depan, guys. Kamis 17 Oktober 2024. Jadi ETS minggu pertama ya. Jamnya pagi mulai jam 7 sampai jam 12. Lokasinya di Giri Loka UPN Veteran Jawa Timur ya. Di sini indoor. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pasti outdoor, tetapi karena mengingat cuaca yang sangat panas dan seperti yang kalian praktekkan kemarin ya, waktu pameran angkatan itu kan sangat panas sekali ya. Jam 9 ke atas sudah sangat panas. Kami bayangin kalau kalian harus berpanas-panasan sampai jam 12 main outbound itu kok rasanya takutnya banyak yang pingsan ya. Nah, jadi kita merelokasi ke indoor yaitu Giri Loka. Tapi ini masih proses perizinan. Kalau sementara diizinkan, tetapi nanti kalau ada pengumuman atau keputusan lebih lanjut akan kita infokan untuk lokasinya. Tapi sangat kami usahakan kalaupun itu outdoor ya kita cari tempat yang teduh ya untuk berkegiatan. Kemudian berikutnya adalah dibagi dalam kelompok besar. Ya, satu angkatan ini yang 143 orang dibagi menjadi dua kelompok besar. Tiap anggota kelompok itu terdiri dari 9 sampai 10 orang. Jadi gini, dua kelompok masing-masing kelas itu kan kalau saya lihat di kelas saya, misalkan kelas A itu kan ada 19 orang. Dibagi dua, berarti kelompok 1 9 orang, kelompok 2 10 orang. Gitu ya. Pun sama dengan kelas yang lain, dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian peran anggota kelompok di antaranya adalah yang pertama ada yang bagian membuat konsep rintangan maut. Jadi tugasnya adalah kalian membuat satu game ya yang sekreatif mungkin. Kemudian anggota tim yang lain ada yang menjadi pemain atau mengeksekusi konsep rintangan kelompoknya, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah menjadi pemain. 8 orang di 8 titik. Nanti saya jelaskan untuk denahnya. Perhatikan saja dulu briefingnya. Nah, konsep dan tata tertib pertandingan. Masing-masing kelompok membuat konsep rintangannya sendiri yang dinilai paling kreatif dan seru untuk dimainkan. Paham ya sampai di sini ya? Satu kelompok membuat satu game yang paling kreatif. Game outbound ya. Total kelompok itu berarti kurang lebih ada kalau 143 dibagi 10 berarti ada 14 ya. Ini saya salah tulis berarti ada 14 kelompok kurang lebih dibagi menjadi dua grup besar. Grup gangster versus grup Yakuza. Jadi dua kelompok besar. Satu kelompok gangster, kelompok duanya adalah grup Yakuza. Ini berarti ada 8 rintangan dalam satu grup. Di grup gangster ada 8 game, grup Yakuza ada 8 game. Tapi nanti kalau ternyata hanya 14 kelompok, berarti grup gangster ada 7 game yang dibuat oleh 7 grup, dan grup Yakuza pun sama. 7 game dibuat oleh 7 kelompok. Setiap kelompok menyiapkan 8 orang untuk berjaga di 8 titik untuk melanjutkan perlombaan secara estafet. Dan nanti kalian harus menyiapkan satu benda yang harus dioper kepada anggota tim yang berjaga pada setiap pos. Jadi benda ini harus sukses dibawa mulai dari game 1 sampai game terakhir. Ya, harus selamat benda ini, nggak boleh jatuh, nggak boleh rusak. Nah, itu seperti itu. Dibawa gamenya ini sambil bermain di 8 atau 7 game itu sampai di akhir. Yang berhasil melewati seluruh rintangan paling cepat adalah yang menang.
Jika gagal dalam satu game, pemain wajib mengulangi game tersebut dan diperbolehkan mengganti pemain. Ya, nih simulasinya. Akan ada grup besar, grup gangster, dan grup yakuza. Mata kuliah kreativitas itu kan ada kelas A sampai K. Nah, di kelas A itu dibagi, ada A1, A2. Kelas B dibagi dua, B1, B2. Kelas C juga dibagi dua, C1, C2, sampai terakhir kelas K. Di kelas K itu ada berapa orang ya? Halo? Yang kelas K ada berapa orang? Adakah yang kelas K di sini? Halo, halo, kelas K? Nggak ada. Kelas J? Kelas K 17 ya? Kalau kelas J? Kelas J ada 17, Bu. J 17. Oke. Kalau kelas F? 17. Oke, berarti rata-rata segituan ya. Intinya dalam satu kelas itu dibagi dua kelompok. Berarti di kedua kelompok jumlahnya rata ya. Kalau enggak 8, ada yang 9, ada yang 9, ada yang 10 gitu ya. Menyesuaikan jumlah personil yang ada di kelas tersebut. Nah, seperti ini nanti pembagiannya. Grup gangster terdiri dari kelas A, B, C, dan D. Kelompok A1, A2, B1, sampai D2. Grup Yakuza terdiri dari kelas E, F, J, dan K. Mulai dari kelompok E1 sampai kelompok K2. Nah, cara bertandingnya seperti pada bagan ini, guys. Jadi nanti A1 akan main terlebih dahulu di permainan grup gangster. Ya. Maka di sini di grup gangster otomatis akan ada berapa permainan? Ada berapa game yang akan dimainkan di grup gangster? Jawabannya 8. 8. Benar ya? Pun sama dengan grup Yakuza, ada 8 game yang akan dimainkan. Oke, di pertama itu akan main kelompok A1. Nanti A1 main gitu ya, kan anggotanya ada 8. Habis main nanti kita hitung berapa waktunya untuk menghabiskan 8 game itu. Nah, kemudian ronde berikutnya main A2. Ya, kita catat selesai jam berapa menit dia mampu menyelesaikan 8 game itu. Terus bergantian sampai kelompok D2 adalah urutan terakhir main. Gitu ya. Nah, nanti dari A1, A2, mana yang paling cepat, dia yang menang. B1 dan B2 battle, siapa yang paling cepat, menang. C1 dan C2, siapa yang menang. D1 lawan D2, nanti siapa yang menang. Masing-masing yang tercepat dari kelas A, B, C, D, itu akan battle. Kelas pemenang tercepat dari kelas A, lawan tercepat dari kelas B. Tercepat kelas C, lawan tercepat kelas D. Nah, sama. Nanti di akhir akan battle siapa yang menang, yang paling tercepat akan main lagi. Jadi game yang dimainkan itu sama. Sampai akhirnya diperoleh juara 1 dari grup gangster dan juara 1 atau yang tercepat dari grup Yakuza. Dialah pemenangnya. Itu ya. Jadi akan ada 2 pemenang di sini. Masing-masing pemenang juara 1 dari grup gangster, juara 1 dari grup Yakuza. Itu ya.
Apakah akan dibattlekan antara juara 1 dari Gangster dan Yakuza? Tidak. Ya, mereka tidak akan battle. Cukup memenangkan di masing-masing grup. Seperti itu ya. Saya lanjutkan, nanti saya buka opsi diskusi kalau nggak jelas. Nah, ini adalah denah giri loka, bagian dalam. Perhatikan arah mata angin ya. Yang paling atas adalah utara. Di sini ada panggung barat. Di Giri Loka itu kan ada panggung selatan dan panggung barat. Kalau kalian kemarin PKKMB itu menghadap ke panggung selatan. Nah, kalau di sini navigasinya adalah panggung barat ya. Nah, panggung barat nanti kalian layout gamenya seperti ini. Ya. Di garis start, di sini kelompok biru adalah kelompok gangster, yang merah adalah Yakuza. Di kelompok gangster, urutannya game yang pertama dimainkan adalah kelompok A1, kelas A kelompok 1. Dan seterusnya sampai ke utara, paling utara adalah game yang dibuat oleh kelompok D2. Gitu ya. Nah, pun sama dengan Yakuza. Start pertama kelompok kelas E kelompok 1 berurutan sampai game kelas K kelompok 2. Jadi disusunnya seperti ini ya, lurus. Satu kolom seperti ini. Bersebelahan antara gangster dan Yakuza. Nah, di masing-masing kelompok, di gangster ada yang bertugas 2 dosen. Bu Diana sebagai timekeeper dan saya sebagai wasit. Kemudian di Yakuza, timekeeper-nya ada Pak Ai dan wasitnya Bu Nindi. Nanti saya butuh 2 orang fotografer dan 2 orang videografer after movie. 2 orang tersebut adalah di luar pemain, ya, yang tidak bertugas di hari H. Ya, itu nanti saya tolong diketikkan nama nanti di grup siapa 2 orang fotografer, 2 orang videografer. Jadi diambil dari grup gangster ya. 1 fotografer, 1 videografer. Nah, Yakuza pun sama, 1 fotografer, 1 videografer. Tugasnya adalah mendokumentasikan selama ETS itu. Untuk yang videografer, dia tugasnya membuat after movie selama durasinya maksimal 3 menit saja di grupnya masing-masing, nggak perlu lintas grup. Jadi mendokumentasikan di grup gangster ataupun di grup Yakuza after movie sampai nanti awarding ya, sampai awarding pemberian hadiah gitu sampai akhir ya untuk dokumentasi. Nah, itu kemudian nah ini untuk lebih jelasnya saya simulasikan ya. Saya simulasikan bagaimana cara bermainnya. Contoh, kelompok A1 di kelas A, di kelas saya, kelompok A1 itu terbagi 2. Kelompok kelas A dibagi 2. Kelompok A1 yaitu mulai dari urut absen ya, dari 1 sampai 10. Lailatus Nabila sampai Mairza Adelia Azura. Oh iya teman-teman, ini ada teman kalian Desia Hermawati lagi sakit ya? Bener ya? Kecelakaan ya? Bener nggak? Bener, Bu. Bener ya? Iya, Bu, benar. Oke. Kita doakan ya, semoga Desia Hermawati, kemarin saya dihubungi sama kakaknya, dia kecelakaan naik motor, kemudian ada patah tulang dan rahamnya. Sekarang update-nya Destia saat ini sudah dirawat di rumah, tetapi hari ini masih kontrol ke RSAL untuk persiapan operasi rahang bawah. Kita doakan semoga Destia Hermawati segera lekas pulih dan bisa kumpul lagi sama kita, kuliah lagi bareng-bareng sama kita. Gitu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan ke simulasi gamenya. Ini adalah kelompok A1. Nah, di gangster ya, yang standby ada saya di sini di posisi start dan Bu Diana sebagai timekeeper di garis finish. Di sini kotak biru ini adalah game yang sudah kalian layout berurutan ya. Game A1,
Kemudian game A2 ini berarti disiapkan oleh kelompok A2, game B1 disiapkan juga oleh B1 dan seterusnya D2. Nah, urutan pertama akan main adalah kelompok A1. Nah, contoh ya ini ya. Lailatus berdiri, ini orang-orangnya itu standby di masing-masing game. Lailatus berdiri di garis start, Michelle ada di ready, dia berdiri di game A2 gitu ya di sini. Ini kursor saya mudah-mudahan terlihat ya. Felix berdiri di sini untuk bersiap-siap main di game 1. Destia ini saya anggap skip ya. Kemudian digantikan personil lain lah, mungkin Rifan begitu. Kemudian Sarah, Arifatu, Selfie, dan Galuh. Nah, masing-masing bersiap di gamenya sini ya. Ketika saya, Bu Dona, membunyikan peluit, prit, gitu ya, itu tandanya Lailatus main di game A1 dengan membawa barang. Contoh, barangnya adalah kalung misalkan ya, kalung gitu supaya gampang. Dan kalung ini dibawa sama Lailatus, dipakai, digantungkan di lehernya Lailatus. Kemudian Lailatus main game. Nah, main game di sini selama maksimal 2 menit. Misalkan merangkak atau merayap gitu ya. Tek, 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 merayap sampai di sini di game A2, maka Lailatus menyerahkan kalungnya kepada Nisel. Nisel memakai kalungnya kembali untuk sambil bermain di gamenya A2. Cetak, main. Begitu seterusnya memberikan kalung secara estafet ke anggota temannya sampai terakhir ke Galuh. Galuh main di game 2, selesai. Maka Budiana akan stop time-nya, ya, stop watch-nya. Di terakhir Galuh selesai finish itu di menit keberapa. Misalkan tercatat 15 menit. Berarti A1 tercatat memerlukan durasi 15 menit untuk menyelesaikan satu rangkaian game di kelompok gangster. Nah, itu selesai. Kelompok A1 istirahat, kemudian berikutnya dilanjutkan kelompok A2. B1, B2 sampai terakhir, urutan terakhir adalah game, terakhir adalah kelompok D2. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Ya silakan menjadi penonton gitu ya, duduk manis menjadi penonton dan pemandu sorak selama temannya bermain. Nah, kelompok lain yang tidak main ya di hari hanya, dia berperan atau bertugas menjadi konseptor dan pemain cadangan. Ya, dia menjadi PJ-nya konseptornya. Jadi, kalau jenis permainannya boleh didiskusikan dalam satu kelompok itu berdiskusi, tetapi PJ-nya itu harus satu orang bertanggung jawab ya, menuliskan karena konsep dari game kalian ini harus diketik nama anggotanya siapa aja, kemudian kalian share di grup. Tujuannya adalah supaya tidak sama game satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi harus cepet-cepetan. Ya, jadi kalian tulis di situ yang harus ditulis oleh konseptor adalah nama NPM anggota kelompoknya, nama gamenya, kemudian cara bermain dan aturan bermain. Itu ditulis dalam 1 atau 2 lembar file PDF, di-share di grup. Nanti kita cek. Ya, kalau ada yang sama maka harus ganti. Kelompok lain harus ganti. Jadi cepet-cepetan siapa yang duluan upload di grup. Dia yang bisa ngeklaim game itu. Itu ya. Oke. Kemudian ini contoh konsep rintangan ya. Misalkan contoh gamenya namanya stepping stone, batu pijakan, dilalui dengan melompat. Kemudian ada merayap dengan rintangannya itu, misalkan kalian bikin dari rintangan labirin begitu ya, atau enggak ada tali-tali rafia yang kalau tersenggol akan bunyi bel gitu. Ada apa ini lonceng misalkan ya, kalau dia merayap menyenggol tali itu loncengnya berbunyi maka dia gagal. Seperti itu. Atau bergelantungan, tapi kalau bergelantungan maka konstruksinya harus kuat.
Atau contoh lain, meniti lintasan, melatih keseimbangan, berseluncur, bisa dengan papan skateboard yang dikayu pakai tongkat, misalkan ya. Atau ngontel, kalian siapkan sepeda kecil roda 3 yang mini banget, yang buat anak toddler, tapi itu harus dikayu, misalkan berapa meter dengan lintasan, rintangan gitu ya. Atau meletuskan balon yang di dalamnya ada benda-benda yang harus diambil dan seterusnya. Nah, semua properti yang ada dalam kelompok itu kalian urunan sendiri, mandiri, disiapkan oleh masing-masing kelompok. Itu ya. Dan lain-lain. Silahkan berkreasi, browsing, dan seterusnya boleh. Gamenya yang penting itu fun, seru, kemudian safety, tidak melanggar SARA, begitu ya, dan aman dilakukan dan tentunya mudah untuk menyiapkan. Catatan, game dapat dimainkan dalam durasi maksimal 2 menit, guys. Satu kelompok, satu game itu hanya 2 menit aja. Karena ini nanti akan ada 7 atau 8 game sekali main, maka total akan ada 14 menit kali 8 kelompok. Nah, itu. Jadi waktunya harus singkat sekali. Rintangan yang dibuat harus bisa dilewati dengan baik berkali-kali, tidak rusak dalam sekali pakai. Kalau sekali pakai sudah rusak dan tidak ada cara untuk memperbaikinya, maka kelompok tersebut akan didiskualifikasi. Ya, nilai EPS-nya dianggap 0. Karena apa? Tadi saya hitung kurang lebih satu game itu dimainkan 14 kali. 14 kali permainan sampai ke babak final. Gitu ya. Maka cari properti yang kokoh atau permainan game yang sekiranya kalau diinjak, dilompati, atau apa, pokoknya awet. Harus bisa dimainkan 14 kali. Ya, tidak rapuh, harus kuat. Kemudian, setelah pertandingan selesai, kita semua ikut membersihkan lokasi dari sampah, harus bersih kembali, giri loka. Kemudian masing-masing bawa air minum sendiri dan diharapkan sudah sarapan sebelum bertanding ya, karena ini fisik sekali, physically. Jadi kalian harus kuat, mudah sarapan, minum, ready ya, tidur cukup sebelumnya sehingga fit waktu hari H. Nah, ini adalah reward. Yeay. Penghargaan bagi juara 1 gangster otomatis nilai EPS-nya A dan mendapatkan tambahan 10 poin untuk nilai UAS. Kemudian sama untuk grup juara 1 di grup gangster dan Yakuza. Kemudian akan kita pilih game paling kreatif dari semua kelompok, baik itu gangster atau Yakuza. Kita akan ranking juara 1, 2, dan 3 game paling kreatif yang akan mendapatkan hadiah hiburan dari para dosen. Kalau ini real ya, bukan hiburannya real, ada bendanya. Beneran bisa dinikmati ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, silakan.